Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfita dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Menurut Lindgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Heinrich mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya. Sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajar dan lingkungannya. Greutler juga menekankan pengaruh lingkungan yang sangat kuat dalam proses belajar. Studi belajar bukanlah sekedar latihan akademik, ia adalah aspek penting baik bagi individu maupun masyarakat. Selanjutnya, Gagnet and Briggs menjelaskan belajar adalah hasil pasangan stimulus dan respon yang kemudian diadakan penguatan kembali atau reinforcement yang terus-menerus. Dalam proses belajar, pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam belajar. Klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom yaitu 1. Ranah kognitif, berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Ranah efektif, terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 3. Ranah psikomotorik, berkenan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek, yakni refleks, keterampilan, gerak dasar, kemampuan perseptual, kecepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretif. Nah, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Menurut Edi Suwardi, kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. A. Belajar mengajar memiliki tujuan. Ada suatu prosedur, jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. C. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi khusus. D. Ditandai dengan aktivitas anak didik. E. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. F. Dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. G. Ada batas waktu. H. Evaluasi. Adapun definisi-definisi yang menyangkut dengan pengertian belajar. Pertama, belajar merupakan proses perubahan dalam setiap individu ke arah yang lebih menguatkan dan ke arah yang baik. 2. Belajar merupakan suatu proses perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan setiap individu dengan lingkungannya baik secara fisik maupun kognitifnya. 3. Belajar adalah interaksi individu dengan lingkungannya sehingga membentuk kepribadian baik emosional, kecakapan, keterampilan, dan sikap. 4. Belajar merupakan suatu proses atau sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. 5. Belajar tidak hanya sekadar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Nah, hakikat pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran. Pengertian pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Dick dan Carey menjelaskan komponen dalam sistem pembelajaran adalah pembelajar, instruktur atau guru, bahan pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran.
Dengan kata lain, komponen dalam pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi atau lingkungan eksternal yang konduktif agar terjadi proses belajar atau kondusi internal pada diri siswa atau pembelajar. Adapun menurut Reigul, dalam menunjang proses pembelajaran ada 3 variabel pembelajaran, yaitu variabel kondisi pembelajaran, metode dan variabel hasil pembelajaran, dan ketiga variabel pembelajaran yang dikemukakan Reigul adalah kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, hasil pembelajaran. Strategi pembelajaran yang terjadi dari 5 komponen yaitu 1. Aktivitas pra pembelajaran, 2. Persentase pembelajaran, 3. Melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, 4. Melakukan penilaian, 5. Aktivitas lanjutan meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Adapun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan khusus, 2. Memilih pengalaman belajar, 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar, 4. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, 5. Memilih bahan dan alat, 6. Ketersediaan fasilitas fisik, 7. Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di atas, setiap calon guru harus memahami makna standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sesuai bidang studi yang akan dikembangkan oleh calon guru. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Dalam mengembangkan indikator, perlu mempertimbangkan 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar, 2. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah, 3. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan lingkungan atau daerah. Adapun manfaat indikator sebagai berikut. 1. Acuan dalam pengembangan instrumen penilaian, 2. Acuan dalam pemilihan atau pembangunan bahan ajar, 3. Acuan dalam penentuan kegiatan atau pengalaman pembelajaran, dan terakhir yaitu acuan dalam penentuan alat, bahan, media, dan sumber belajar. Fungsi indikator dalam perumusan indikator dalam penyusunan silabu. 1. Sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa. 2. Sebagai pedoman dalam menyusun alat ukuran. 3. Sebagai pedoman dalam mengembangkan mata pembelajaran. Terakhir, sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Cara menjabarkan atau mengembangkan kompetensi dasar ke dalam ada 2, yaitu A. Mengidentifikasi kata-kata untuk indikator. Kompetensi cara yang paling mudah dalam menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator adalah menambah kolom di sebelah kanan pada format standar, kompetensi dan kompetensi dasar. B. Mengembangkan kalimat indikator. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.